Di jalanan, sebuah koin menyebabkan pertengkaran. Gadis itu mengambilnya dengan cepat. Park juga tidak ingin mengalah. Tapi baru saja dia memegang tangannya, dia menemukan sesuatu yang aneh. Jari gadis itu patah. Jika tidak dirawat segera, maka akan menjadi rusak. Setelah melihat sekelilingnya, dia merebut es krim anak kecil. 2-3 kali dia habisin. Dan juga mengambil karet gadis itu. Dengan perban sederhana, jarinya berhasil diselamatkan. Tidak lama kemudian, gadis itu dibawa pergi oleh ayahnya. Park juga mengingatkan dengan niat baiknya, meminta mereka memeriksa ke rumah sakit. Perban sederhana ini membuat dokter terheran-heran. Cara perban ini sederhana dan sangat hebat. Jari yang tadinya patah, dengan ajaib kembali ke tempatnya. Sekarang yang harus perlu melakukan ronsen. Gadis itu sudah aman, tapi karena rumah sakit lagi sibuk, perawat meminta mereka pergi sendiri, dengan mengikuti garis biru di lantai. Pada akhirnya adalah klinik. Ketika mereka lagi mencari, terdengar sebuah suara. Oh, 500 won. Park yang mengantar air kebetulan berada di situ. Dia menemukan gadis itu. Karena uang koin tadi, dia masih berkelahi. Tapi belum lama berngobrol, ayah gadis itu mulai batuk. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera memegang dengan tangannya. Aku baik-baik saja. Tidak lama kemudian, pria itu merasa pusing. Mukanya juga terlihat pucat. Kesadaran juga mulai memudar. Melihat kondisi ayahnya, gadis itu bergegas mencari dokter. Tapi baru saja tadi, terjadi kecelakaan lalu lintas. Banyak pasien yang diantar ke rumah sakit. Para dokter sangat sibuk. Dan tidak ada waktu menghiraukan yang lain. Bahkan ketika gadis itu menarik, dokter juga tidak menghiraukannya. Saat dia hampir putus asa, gadis itu berteriak dengan kuat. Akhirnya semua orang melihat ke dia. Tapi karena dia seorang gadis kecil, mereka kembali ke kesibukan masing-masing. Di luar jendela, Park melihat semua itu. Gadis itu sangat putus asa. Tidak lama kemudian, pria itu terjatuh. Dengan cepat, Park dengan berani menolongnya. Suhu jari melalui tubuh pria itu. Penyakit dalam tubuh pria itu muncul di pikirannya. Jantungnya berhenti. Saat itu juga, dokter juga menyadari pria yang jatuh itu. Dia mendorong Park, dan dia ingin membawa pria itu pergi diperiksa. Tapi waktu tidak bisa ditunggu lagi. Membuang 1 detik saja, bisa membuat pria itu dalam bahaya. Park sangat emosi. Dia terus berteriak, meminta perawat membawakan peralatan. Terdengar suara aliran listrik. Jantung pria itu perlahan berdetak kembali. Meskipun sudah melalui krisis, tapi bahaya belum selesai. Operasi harus segera dilakukan. Tapi di rumah sakit yang sibuk ini, mereka tidak bisa mendapatkan dokter operasi. Melihat wajah dokter magang yang cemas, dan ekspresi putus asa dari gadis itu, maka dia harus melakukannya. Saya sangat mahal. Apakah ini cukup? Park datang seperti dewa perang. Setelah mencuci tangannya, dan memakai baju pelindung, kemudian sarung tangan, operasi dimulai. Pisaunya seperti sedang mengambar, bahkan setetes darah pun tidak keluar dari badan. Di tengah operasi, dokter yang selesai sibuk menghampiri mereka. Setelah melihat dokter yang tadi dia kenal, dokter segera menegur. Park juga lebih menarik. Dia memberikan posisinya. Dia ingin dokter itu mengambil alih. Perawat di samping segera bersuara. Karena kesulitan tinggi, dan risiko juga besar, operasi ini tidak bisa dilakukan wanita itu. Setelah operasi selesai, Park segera meninggalkan ruang operasi. Namun saat di baru pergi, sekelompok satpam menghentikannya. Tidak ada cara lain. Park hanya bisa lari. Susah payah dia berhasil kabur. Tapi dia tertangkap oleh wanita itu lagi. Tanpa omong kosong, dia langsung menamparnya. Dan saat itu juga, pasien mulai batuk. Dokter magang tidak yakin tentang penyakit ini. Dia menelpon wanita itu. Ini sindrom otak, disebabkan oleh peningkatan tekanan sistolik arteri paru. Suruh mereka suntik magnesium sulfat. Setelah obat disuntik, kondisi semakin membaik. Wanita itu tidak tahu, operasi seperti ini sudah dilakukan Park ratusan kali. Meninggalkan wanita itu, Park segera pergi. Namun saat dia di pintu keluar, seorang dokter menghampirinya. Setelah diikut sepanjang jalan, dokter itu mampir ke rumah Park.
Dia di sini untuk merekrut Park. Di ruang operasi, keterampilan medis Park membuatnya terkejut. Jika orang ini bisa bergabung dengan tim medisnya, pasti akan terus bersinar di masa depan. Tapi meskipun ia terus memintanya, Park tidak mengatakan ya, hingga saat dokter mengeluarkan uang. Dasar kamu. 10 juta won, 20 juta won, 30 juta won, 40 juta won, 50 juta won. Tidak ada cara lain. Uangnya terlalu banyak. Saat diwawancara, dokter memutar video hari itu. Melihat kealihan Park, semua orang terdiam. Dengan kerennya, dia masuk ke dalam, seperti tiada tandingan. Dan Hyun yang melihat Park, dia langsung terdiam 1000 kata. Setelah pengenalan sederhana, dia sudah masuk bekerja. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari masalah dengan Hyun. "Hai Profesor," jawab teleponnya. "Saya Hyun, bagian ahli bedah." "Kerja yang bagus, Dr. Hyun." Tamparan sebelumnya seperti sudah dibalas dengan cara ini. Setelah bercanda, Park pun bekerja dengan serius. Dan wanita yang terbaring di ranjang ini adalah ibunya Hyun. Dia menderita kanker. Dia sangat menderita dengan penyakit ini. Untuk mengakhiri rasa sakit, dia memutuskan untuk tidak mengobatinya lagi. Setelah selesai memberitahunya, Hyun segera tinggalkan kamar itu. Tak lama kemudian, terdengar suara dari kamar itu. Ibunya Hyun dalam kondisi krisis. Park segera membuat pertolongan pertama. Perawat di samping bergegas untuk membujuknya. Hyun sebelumnya meminta mereka, jika ibunya kesakitan, biarkan dia mati saja. Tapi Park tidak berpikir begitu. Bahkan kemungkinan kesuksesan sangat tipis. Mengapa tidak mencoba dengan berani? Jika tidak mencoba maka akan mati juga. Setelah pertolongan pertama, nyawa wanita itu berhasil diselamatkan. Tapi Hyun tidak berterima kasih. Ibunya hidup lebih lama, maka akan merasakan sakit lebih lama. Dia mematikan alat pembantu, dan membiarkan ibunya meninggal di dalam tidurnya. Walaupun dirinya sangat tidak tega, tapi mungkin ini adalah cara yang terbaik. Ibunya tiba-tiba bangun, tangannya terasa suhu badannya. Saat itu juga, Hyun akhirnya mengerti seberapa hebat dokter ini. Pasien penderita kanker, kesempatan hidup hanya 5%. Dia tetap memutuskan bertaruh masa depannya, melihat koin yang diberikan oleh Hyun. "Kumohon, selamatkan dia." Tanpa basa-basi, Park menyetujuinya. Di ruang operasi, setelah mempersiapkan semuanya, pertempuran kejam akan segera dimulai. Saat itu juga, sebuah panggilan telepon masuk. Itu kepala rumah sakit. Tanpa mendengarkan penjelasnya, kepala rumah sakit langsung memarahinya. Bahkan menggunakan ancaman, jika Park tidak segera menghentikan operasi, karirnya yang bersinar mungkin akan berakhir langsung. Mendengar kata itu, dia pun tersenyum. Tidak ada cara lain. "Saya sudah ambil uang operasinya." Dengan mengabaikan kepala rumah sakit, Park mulai operasinya. Pisau membelah kulit. Semua langkah dikerjakan dengan teliti. Dan operasi kali ini juga dilihat oleh banyak orang. Waktu sedikit demi sedikit berlalu. Tiba di saat penting operasi itu. Asalkan langkah ini tidak salah, wanita itu akan selamat. Tapi terjadi hal di luar dugaan. Sel kanker menyebar terlalu banyak. Darah menyembur keluar. Operasi gagal. Demi menenangkannya, Park memeluknya dengan erat. Tapi di sudut gelap, kepala ahli beda terus memperhatikan. Dia menyukai Hyun, dan sangat emosi. Tapi itu beberapa jam yang lalu. Karena itu kanker, kesempatan hidup sangat tipis. Menjadi operasi Park. Tak lama kemudian, diadakan konferensi. Karena menyebabkan kematian pasien. Dan Park adalah penanggung jawab. Semua orang menyalahkan dia. Jun mulai memperburuk keadaan. Dia mengejek Park sok pintar. Tidak ada kemampuan, masih mau berpamer. Dengan hanya 5% kemungkinan, masih berani mengoperasi pasien. Kesombonganmu telah membunuh pasien. Mengapa Anda melakukan operasi ini? Tugas dokter. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Karena tingkat keberhasilan terlalu rendah? Atau hanya melakukannya untuk tingkat keberhasilan yang tinggi? Merasa tingkat keberhasilan rendah dan menyerah. Apakah dokter bisa membiarkan pasien mati begitu saja? Park membalas dengan agresif. Sehingga Jun tidak bisa berkata sekata pun. Dan tugas
adalah kualitas